Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video terkait informasi mengenai bantuan sosial, pertanyaan dan jawaban. Jadi ini adalah seri ketiga, akan menjelaskan terkait bantuan PKH tahap 4 2021 yang telah cair. Jadi di sini akan dijelaskan mulai dari proses pengambilan, terus syarat-syarat dan apa yang perlu dilakukan setelah disalurkan. Jadi tolong dicek secara maksimal ya, secara keseluruhan, nanti ibu-ibu bisa memahami apa yang perlu diterima terkait informasi yang diberikan. Nah, ini memang benar, jadi di bulan ini ya, di awal bulan itu ibu-ibu bisa mengecek di ATM, baik di Bank BNI, Bank BRI ataupun Himbara yang lain ya. Jadi terkait bantuan tahap 4 yang telah cair. Jadi semua data yang masuk SP2D ini dipastikan ini akan diproses ya, akan diproses. Jadi kalau ibu-ibu tahu yang nama SP2D itu berarti adalah data bayar yang ada di bank. Nah, jika sudah masuk di sana berarti sudah diproses. Berbeda dengan yang ada di SPM ya. Di SPM ini berarti masih ekspor dari aplikasi yang ada di Kementerian Sosial. Tapi kalau yang ada di data, jadi masih berupa data, ini masih belum diproses. Nah, ini jika di suatu daerah ini ada 100 KPM ya, ini seharusnya kalau masuk SP2D ini sudah bisa dicek semua. Jadi ibu-ibu bisa langsung ke ATM atau kalau ada permasalahan bisa ke bank terdekat ya, sesuai dengan ATM yang ibu-ibu bawa, seperti itu. Nah, ini apakah masih ada di data? Jadi kalau ibu-ibu ini bingung ya, misalkan ada temannya yang tidak keluar ataupun data ibu sendiri yang belum ada ya, atau belum ada penyaluran di ATM-nya, itu bisa dicek sendiri. Jadi dicek sendiri secara online Bu ya. Jadi seperti yang saya share di rangkaian video sebelumnya, itu silakan dicek dengan judul cara mengecek Bansos 2021 secara online terkait data bantuan sosial PKH BPNT, mudah dan cepat. Itu bisa dicek di sana Bu. Jadi Ibu bisa mengetahui apakah masih ada di data kementerian atau tidak. Nah, tetapi jika masih ada di data tersebut dan Anda masih belum ada penyaluran, nah ini ada kasus tertentu Bu ya. Jadi apakah dia sudah masuk SP2D atau belum? Oleh karena itu di kolom yang nanti sewaktu Ibu cek di video saya sebelumnya ini nanti akan terlihat ini sudah diproses atau masih belum. Ini proses di PBI atau diproses di BPNT atau diproses di PKH, itu akan nampak di situ. Jadi bisa dibuka di video itu. Jadi kalau masih ada pertanyaan apakah masih ada di data bayar atau masih di data DTKS atau di data kemiskinan atau tidak, itu bisa dicek. Nah, jika sudah ada di data itu waktu ibu cek dan belum ditransfer ya tinggal ditunggu saja ya, ditunggu saja. Jadi memang informasi ini dinamis kalau di sini itu, jadi tidak pasti. Jadi walaupun data sudah ada itu pun dimungkinkan masih proses ya, dan bisa tunggu saja. Tapi kalau ibu sampai bertanya ke bank ya mungkin bisa ya, tapi karena bank di wilayah ibu ini hanya menerima saja ya, menerima penyaluran atau membantu ibu-ibu jika ada pertanyaan, jadi bukan menyalurkan. Jadi statusnya itu hanya membantu nasabah, dan ibu sebagai nasabah di sana itu bisa bertanya di sana, itu wajar Bu, nggak apa-apa. Silakan bertanya jika bantuan tahap 4-nya belum cair. Tapi alangkah baiknya ibu-ibu tanya ke pendampingnya dahulu ya. Nanti di pendamping ini akan ada datanya.
ini datanya masih ada atau tidak, itu yang nanti akan ditunjukkan. Nah, untuk syarat pengambilannya sendiri itu sebenarnya bisa langsung, tinggal Ibu mengambil di lokasinya. Terus jangan lupa untuk saat ini Ibu bisa menggunakan foto geotag ya, atau foto-foto yang aplikasi yang ada ada lokasinya dan waktunya. Nah, itu jangan lupa nanti Ibu memegang ATM-nya dan uangnya itu bisa ditunjukkan, terus ada fotonya, ada tulisannya di situ lokasinya dan waktunya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk bukti bahwa Anda mengambil sendiri, karena ini memang kewajibannya saat ini seperti itu. Jadi tidak boleh dititipkan. Nah, permasalahan hari ini memang banyak yang dititipkan dan ada pelaporan terkait penitipan itu. Jadi sangat dilarang ya. Jadi saya ulangi, sangat dilarang Ibu menitipkan ATM kepada teman Ibu yang lain. Jadi syaratnya memang demikian. Setelah itu pengambilan terselesaikan, ya Ibu bisa mengecek ini jumlahnya benar atau tidak. Nah, jika ada kelebihan, Ibu juga bisa melaporkan ke pendamping untuk dimutakhirkan. Jadi datanya ini misalkan anaknya sudah lulus ya, tetapi datanya bayar ini masih di SMA, ini perlu dihapus ya. Jadi tidak boleh, karena ini adalah haknya di data penerima yang lain. Karena Ibu masih tercatat sebagai SMA dan Ibu tidak melaporkan misalkan, nah itu akan mengganggu haknya orang yang lain ya. Jadi haknya dari KPM yang lain. Jadi sangat disarankan untuk Ibu melaporkan secara pribadi ataupun sewaktu pertemuan kelompok. Nah, bagaimana jika ada tetangga yang sudah mampu dan Anda mengetahuinya misalkan? Ya berarti Anda tinggal langsung aja melaporkan saja. Anda bisa menghubungi pendampingnya. Nah, jadi saya sarankan memang pendampingnya dahulu ya, biar ini pelaporannya sesuai prosedur. Jadi kalau Anda langsung lapor ke yang lain, takutnya tidak langsung ditangani ya. Jadi tetap Ibu langsung bertanya sesuai prosedur ke pendampingnya. Nanti bisa minta informasinya apakah sudah dilaporkan atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah Anda selesai, Anda melakukan pelaporan, Anda bisa menggunakan foto atau milik tetangganya ya, bisa ya, menggunakan HP tetangganya nggak apa-apa, atau HP pribadi jika ada. Nah, silakan dikirimkan ke pendampingnya ya. Nanti pendamping ini akan melaporkan ke kota atau kabupaten tempat dia berada ya. Jadi tidak hanya disimpan di satu kecamatan, tapi dia akan dikirimkan dan dikelompokkan. Nah, setelah itu ibu-ibu bisa melakukan pertemuan kelompok secara rutin seperti biasa ya, dikarenakan kan ini sudah mulai bisa melakukan pertemuan kelompok ya dengan prokes yang ditentukan. Jadi tidak bergerumbul lagi ya, tapi tetap antara 10 sampai 15 ibu-ibu setiap kelompok, setiap pertemuan. Jadi dilarang memang untuk sementara ini seluruh kelompok jadi satu. Terkadang kelompok ini bisa lebih dari 30 sampai 40, bahkan ada yang seperti itu. Jadi disarankan tetap dibagi sesuai prokes. Nah, mungkin itu dari saya. Nanti informasi selanjutnya bisa Ibu tunggu di sini ya. Nanti akan tetap kita jelaskan info-info yang terbaru terkait bantuan sosial. Nanti bisa Ibu cek di sini, ataupun Ibu bisa bertanya secara langsung di video ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.